Simak akhir kisah asli layangan putus Mami ASF sebelum dikembangkan menjadi novel. Pada dasarnya, kisah asli layangan putus karya Mami ASF sempat viral di media sosial pada 2019. Kemudian dikembangkan menjadi novel yang rilis pada 2020. Pasalnya kisah asli layangan putus karya Mami ASF di Facebook merupakan kisah nyata, berbeda dengan versi novel yang sudah melalui beberapa perubahan dan perbaikan. Kini, kisah berjudul Layangan Putus karya Mami ASF diadaptasi menjadi serial yang tayang perdana pada 26 November 2021 di What Original. Hatiku berdebar menjemput suamiku di bandara. Akhirnya, setelah 12 hari pencarian, dia mengabarkan akan pulang. Mas Arif memintaku menunggu di rumah, tapi rasa khawatirku memuncak sudah. Aku tidak bisa duduk manis menunggunya di rumah. Segera kupacu mobil menuju bandara. Teringat, 10 hari lalu, aku penuh kebingungan mencarinya. Semua kemungkinan berkecamuk di kepalaku. Apakah ia pergi dari rumah tanpa kabar untuk jihad? Apakah ia ke Timur Tengah? Karena salah satu ustadz senalan kami ada yang pernah mengajaknya meliput ke Suriah saat itu. Misinya untuk membuka mata dunia bahwa Suriah butuh pertolongan. Kutangisi niatnya saat itu. Aku tak rela dia pergi ke Timur Tengah. Karena itukah dia saat ini pergi tanpa pamit? Atau apakah dia bermasalah dengan pihak bea cukai dan kemudian ditahan? Atau dia sedang terancam bahaya, diculik dan diancam pihak lawan bisnis? Aku tak yakin dengan semua firasat tentang kepergiannya. Yang ada hanya kecemasan yang luar biasa. 10 hari lalu akhirnya teleponku diangkat olehnya. Bi, aku titip anak-anak, ujarnya buru-buru. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Cecarku. Aku di Jakarta. Mas, pergi dulu. Kamu di rumah baik-baik sama anak-anak ya? Aku titip anak-anak ya. Bi, I love you. Bip bip bip, terputus. Tidurku tak tenang. Makanku tak nyaman. Duniaku berhenti berputar. Aku terus bertanya kemana? Di mana? Kenapa bisa dia pergi? Apa yang disembunyikan dariku? Rekan kerjanya kudatangi untuk mencari info. Nihil, kerabat yang berposisi AKBP. Tinta bantuan melacak nomor gawainya. Gagal, nomor terdeteksi di daerah pelosok Jawa Tengah. Namun, kerabatku menyatakan bahwa pelacakan satelit belum tentu akurat. Hingga ku cari hacker untuk menemukannya. Tapi tetap tak ada hasil. Mi, saat, kamu harus sehat ya sayang. Anak-anak tadi nonton Black Panther, rindu kamu banget, isi pesanku. Bi adalah panggilan sayang kami. Aku lupa apa yang menyebabkan kami saling memanggil Bi. Mungkin dari baby kemudian beralih menjadi Bi. Hanya muncul centang 1, tak lama centang 2, tapi tak pernah centang itu berubah warna menjadi biru. Pertanda tidak dibaca. Kukirimi Mas Arif foto dan voice note suara anak-anak. Tak ada respon. Mi, aku gak tahu kamu di mana, sedang apa? Aku salah apa? Bi, aku janji akan sering masak. Pulang ya. Bi, aku kebangun kepikiran kamu. Di mana kamu, Mas? Seperti biasa. Pesanku hanya centang saru. Beberapa menit kemudian centang 2 tapi tak pernah menjadi biru. Bi, aku ke Jakarta sekarang. Aku tak peduli jika harus hilang di sana. Aku akan mencarimu sampai ketemu, pesanku. Kemudian dibalas, jangan sayang. Batalkan kepergianmu ke Jakarta. Aku akan pulang besok. Kapan? Balasku singkat, besok malam. Sayang, tunggu aku ya. Ku telepon dia, masih tak diangkat. Lalu ku hujani Mas Arif dengan pesan singkat, kirim tiketmu. Ku kirim berulang pesan itu hingga dia merespon. Citylink 24 atau 2. Jam 17.00. Tunggulah di rumah. Isya nanti. Aku sudah di rumah. Dijawabnya. Suasana hening di mobil. Dia menyetir dan aku duduk di kursi penumpang menatap jalan. Pikiranku entah kemana. Mau makan? Kamu dari mana? Jawabku oke. Kita bicara di rumah. Ya. Setiap dia membuka percakapan aku terus menjawabnya dengan kalimat yang sama. Kamu dari mana? Dia ganteng sekali, rapi, bersih dan wangi.
Suamiku memang cenderung metroseksual. Dia sangat peduli akan penampilan. Tapi, bukan itu yang membuatku jatuh cinta. Bukan fisik, bukan pula harta. Teringat saat pertama kami merintis usaha ini, aku membantunya berjualan kartu perdana seluler kepada para bule di Kuta. Sambil kuliah, menjajakan pulsa dan menyewakan handphone kepada para turis. Mas Arif yang mengajari aku untuk tangguh, mengenalkan arti kerja keras. Romantisme muncul saat uang kami tersisa 10.000. Mas Arif membeli 2 bungkus nasi jinggo, masing-masing seharga 4.000. Saat dimakan ternyata sudah basi. Mas Arif tampak kecewa tidak bisa memberiku makanan yang layak. Sisa uang 2.000, dibelikan gorengan untukku. Itulah satu-satunya makanan yang masuk ke perutku. Aku terenyuh sekali. Mobil kami memasuki rumah. Anak-anak menyambut dan memeluknya. Mereka rindu sekali. Selesai bermain, Arif bergegas mandi, dan aku menidurkan anak-anak. Setelah mereka terlelap, aku duduk di ruang TV menanti jawaban dari berbagai pertanyaan belasan hari belakangan ini. 27 Februari 2019. Tanganku lancang membuka handphone Arif. Setelah pengakuannya yang lalu, aku masih belum berdamai dengan diriku. Perasaan hancurku membuat enggan membahas atau bertanya lebih jauh. Aku memilih mencari tahu dengan tanganku sendiri. Pun Arif, terkadang sosok yang dingin. Tidak sedikit pun dia berusaha mengajakku bicara, meminta maaf atau menenangkanku. Ponselnya disembunyikan di atas rak buku. Tak sadar air mataku mengalir. Kutemui ratusan foto mereka. Hatiku tersayat. Ngilu. Aku dalam kecemasan yang amat sangat saat ia menghilang selama 12 hari. Tapi Mas Arif tidak hilang. Dia hanya honeymoon di Cappadocia, kota impianku. Aku memang sudah pernah pergi ke Turki saat menunaikan ibadah umroh bersamanya. Tapi, kali itu kami tidak menyentuh Cappadocia. Betapa remuknya hatiku melihat dia sudah pergi ke sana lebih dulu dengan istrinya yang baru. Istri muda yang baru 12 hari dinikahinya. Aku tak kenal perempuan itu. Aku tak pernah bertemu perempuan itu. Yang ku tahu dari suamiku, wanita itu cantik dan muda. Aku marah dan murka. Aku merasa dikhianati. Maaf dari Mas Arif tak cukup membuatku tenang. Ya Rob, ampuni aku. 19 September 2019. Selesai mandi, aku segera berpakaian. Ini mandi kelimaku hari ini. Entah karena gerah atau karena kebutuhanku saat ini. Menyenangkan sekali berada di bawah kucuran air. Air mataku bias dengan jatuhnya air yang menyentuh wajah. Seperti dipijat, ku tengadahkan wajahku menghadap shower. Mata, pipi, dan dahi terkena pancuran air terasa nyaman sekali. Aku sudah segar, rapi dan wangi. Melangkah menuju kamar tidur. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan angka 11 malam. Anak-anak tersusun rapi terpejam di kasur. Bukan saatnya tumbang. Aku bukan layangan putus yang tak tentu arah. PR-ku masih banyak. Keempat anak ini punya masa depan yang indah. Aku percayakan semua pada penopangku Allah Sang Maha Baik. Jauh di lubuk hati. Kuk mantan suami. Aku tidak mampu lagi menunaikan kewajiban sebagai seorang istri untuknya. Dia resmi bukan milikku sekarang. Kulepaskan segala memori perjuangan cinta kami yang dulu. Aku sudah tidak terikat sebagai istrinya. Semoga ia diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan. Bukan saatnya memaki. Sampai kapanpun, aku tak boleh bermusuhan. Dia adalah ayah anak-anakku. Kuselipkan namanya dalam doa-doaku. Seperti itulah akhir kisah asli Layangan Putus Mami ASF sebelum dikembangkan menjadi novel utuh yang rilis pada 2020 dan diadaptasi menjadi serial Wood pada 2021.